Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul masyriqain wal maghribain, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan bahwa ada 4 orang yang tubuhnya diharamkan masuk neraka. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah qarib, orang yang dekat. Dekat dengan siapa? Yang pertama tentu dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu figur orang seperti ini tidak mau kalah ibadahnya dengan orang lain. Dia selalu berusaha meningkatkan ketakwaannya. Apapun ibadah yang ia lakukan, apa ibadah sholat, ibadah puasa, membaca Al-Quran, zikir, sedekah dan sebagainya, tidak mau kalah dengan yang lain. Dia melihat dirinya sangat kurang dibandingkan orang yang lain, sehingga motivasi untuk selalu meningkatkan ada pada dirinya. Ketika dia melihat orang yang sudah tua, dia merasa orang itu lebih banyak ibadahnya daripada saya. Ketika dia melihat orang yang lebih muda, dia merasa dosa saya lebih banyak daripada dirinya, sehingga akan selalu taqarrub ilallah, dengan dekat kepada Allah dan selalu mendekatkan inilah, baik ibadah utamanya yang fardu maupun yang sunnah. Jadilah dia dekat dengan Allah, sehingga dia dekat dengan surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya dekat juga dengan sesama manusia. Dia tidak lari dari kehidupan manusia. Ingat, manusia itu zun politik, makhluk sosial. Manusia akan bisa berbuat baik kalau bergaul dengan manusia. Bahkan manusia tidak akan bisa hidup tanpa bergaul dengan manusia. Karena fitrah ciptaannya dia harus berhubungan dan bergaul dengan manusia. Maka kata Sayyidina Ali, jadilah kamu di dalam diri manusia itu bagian dari mereka, sehingga orang ini akan masuk dalam kelompok manusia ini, mengambil posisi yang bermanfaat untuk yang lain. Ketika dia orang kaya, dia akan membantu pada orang miskin. Ketika dia orang berilmu, dia akan membantu orang yang tidak tahu. Ketika dia orang yang bisa membantu menuntun orang yang lumpuh, ia tuntun orang itu. Ketika dia bisa melihat, dia menuntun pula orang yang buta dan lain sebagainya.
prinsip hidupnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain sesuai dengan posisi dan keadaannya masing-masing. Karena mereka dekat dengan manusia dan suka membantu, menolong, serta meringankan beban manusia, maka disitulah Allah akan sayang pada hamba ini. Allah ketika sudah sayang, Allah jauhkan diri hamba ini dari siksa neraka. Ini yang pertama. Siapa yang kedua? Orang yang dijauhkan atau dibebaskan Allah dari siksa neraka, hayyinun ay sakinah. Orang yang punya hati yang tenang. Orang punya hati tenang apabila orang itu punya tauhid yang kokoh atau tauhid yang kuat. Utamanya memahami tentang makna qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sering bingung, sering susah, bahkan merasa menderita hidupnya ketika tidak bisa memahami apa itu ketentuan-ketentuan Allah. Ingat bahwa qada dan qadar Allah itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyusahkan. Hamba Allah yang sudah seyakin-yakinnya beriman kepada Allah dan hari akhir, termasuk beriman pada qada dan qadar Allah, bahwa qada qadar Allah ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, pasti bisa menerima segala ketentuan Allah itu dengan ikhlas dan ridho. Tidak ada bedanya ketika dia menerima anugerah dari Allah atau dikurangi anugerah itu oleh Allah. Ketika dapat anugerah yang menyenangkan atau takdir yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan ketika dapat takdir yang kurang menyenangkan, yakni tidak sesuai dengan yang diinginkan, dia bersabar. Sifat syukur dan sabar itulah yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berpikir kenapa orang yang kokoh imannya seperti itu, memahami makna takdir Allah bahwa apa yang ada dan apa yang terjadi semua ketentuan Allah sehingga bisa menjadi tenang. Kenapa yang terjadi seperti itu? Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 40-41. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Terjemahannya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami Allah, meyakini seyakin-yakinnya kebenaran bahwa semua yang mengatur, yang menciptakan ini Allah, lalu itu dipegang teguh secara kokoh atau istiqomah, maka kehidupan enggak akan terjadi sedih dan juga tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah takut apa yang akan terjadi karena sudah kehendak Allah, sudah diatur oleh Allah, dan tidak akan pernah sedih terhadap apa yang telah terjadi, apa yang telah dimiliki. Mengapa demikian? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Karena Allah dan para malaikat yang menjadi pendamping dan pelindung hidupnya dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang seperti ini sekali lagi tidak akan pernah takut apa yang akan terjadi, tidak akan pernah sedih apa yang telah dimiliki, sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram, dan disitulah dia akan terbebas dari siksa api neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, siapa orang yang diselamatkan Allah dari siksa neraka itu? Layyinun, orang yang lemah lembut, orang yang ramah, orang yang suka tegur sapa, orang yang rendah hati, orang yang suka silaturahmi, orang yang kata-katanya dan perilakunya selalu menyenangkan dan menenteramkan orang lain. Bukan sebaliknya, kata-kata dan perilakunya menyusahkan, apalagi membuat orang menderita. Tidak. Maka benar dikatakan Rasul dalam hadis yang lain dari Imam Tirmidzi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah orang yang beriman kalau suka mencela, mencaci maki yang lain, suka berbicara kasar, kotor, jorok kepada yang lain,
dan ucapan-ucapannya menyusahkan orang lain. Saudaraku, kalau kita menyatakan ucapan dan perbuatan, berarti segala perilaku itu bisa membuat orang bahagia. Sekarang ini kadang tidak disadari, kita nge-share sebuah informasi lewat grup WA. Tapi grup WA itu terkadang belum kita baca. Kita share, ternyata itu menyusahkan orang lain. Kita ikut berdosa. Kita seleksi, kita baca, kalau ternyata masalah ini bisa menimbulkan orang hidupnya resah atau susah. Apalagi bahkan maaf banyak di grup-grup WA itu info-info yang hoax. Hindarilah untuk nge-share. Walau itu sekedar lelucon dan guyonan. Kita orang beriman ini tidak boleh main-main dengan kebohongan. Katakan benar itu benar, salah itu salah. Meskipun kita dalam keadaan guyon harus yang benar. Sekarang banyak info-info, meskipun lelucon, tapi itu kebohongan belaka. Kita hindari, sebab itu bukan perilaku orang-orang yang beriman. Karena menyusahkan, minimal membuat orang itu tidak nyaman. Saudaraku kaum muslim rahimakumullah, itulah ciri yang ketiga orang penghuni surga yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka, yang membuat orang hidup nyaman, tenang dan tentram, baik dari ucapannya maupun perbuatannya. Yang keempat, yang terakhir, calon penghuni surga diharamkan oleh Allah menyentuh neraka adalah sahil, orang yang membuat mudah urusan dengan orang lain. Siapapun yang berurusan dengan dirinya gampang, tidak sulit. Ingin ketemu gampang, bahkan ingin pinjam uang gampang. Belum bisa mengembalikan ditangguhkan, kalau perlu oleh orang ini disodakohkan juga. Ketika punya barang, misalnya mobil, yuk kita silaturahmi, yuk kita takziah, cepat, gampang. Diajak urusan berpikir tentang agama, ini masjid perlu dibangun, gampang. Orang yang suka menggampangkan urusan, baik kepentingan agama maupun kepentingan sesama, akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, dimudahkan masuk surga, dan diharamkan tersentuh api neraka. Sebaliknya tentunya, orang yang mempersulit orang lain, bahkan dia berpikir bahwa semua yang selama dipersulit kenapa dipermudah, awas, hidupnya akan sulit, bahkan na'udzubillah bisa saja masuk surga pun sulit. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Dalam hidup ini buatlah mudah, jangan buat orang itu susah. Buatlah orang bahagia, jangan kau buat orang itu menderita. Hadis riwayat Bukhari. Inilah barangkali saudara kaum muslimin rahimakumullah yang disampaikan Rasul lewat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, 4 sifat manusia atau perilaku manusia yang dijamin insya Allah tidak akan pernah tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.